Ingat ini, baru-baru ini, 3 hari yang lalu, ibu-ibu selalu curhat merasa perasaannya tidak enak ditinggal suaminya ke laut. Ini kisah nyata. Dia selalu curhat di Facebook. Akhirnya dimanfaatkan laki-laki nakal. Akhirnya apa yang terjadi? Curhat. Didekati sama laki-laki lain. Dan apa yang terjadi? Berhubungan suami istri setiap saat. Lalu curhat istrinya sama saya. Ustaz, bagaimana ini? Saya bilang, kau perempuan kurang ajar. Suamimu pergi carikan kau nafkah berbulan-bulan tidak pulang. Apa suami senang itu di luar? Apa suami tidak senang kumpul sama anaknya? Demi Allah, kita senang tinggal di rumah. Bodoh kalau kita mau jauh keluarga kita. Tapi kan kita harus kasih makan kok. Kita harus carikan kau pembeli baju. Kita harus carikan kau pembeli cincin supaya hormati ke orang. Jangan ketawa, serius ini. Lalu pergi ditinggal suaminya kesepian. Dia pergi bertidur sama laki-laki lain. Becak kalian kalau begitu. Kalau kau tidak bisa merasa kesepian, bukan dengan selingkuh. Kau datang suamimu, minta, saya tidak bisa tahan kalau kau tidak sama saya. Kau cari kerjaan lain. Kalaupun kau tidak bisa kerjaan lain, mohon maaf, saya minta diceraikan daripada saya berdosa. Itu yang terhormat. Berdoa tapi update status di Facebooknya, ya Allah lindungi suamiku. Sibuknya itu Tuhan mau baca status lu dong mau. Jadi bagaimana coba sholat, selesai sholat di atas sajadah, nangis dari situ. Kau minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tidak mungkin saya bisa jaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa ngawasi suamiku. Engkau maha memelihara, engkau maha mengawas. Awasi dan lindungi suami saya. Hindarkan dia dari wanita jahat. Dan buat dia pusing kepalanya kalau tidak, dan dia akan 1 jam. Tidak ada mustahil kalau Allah mau. Ayo, coba kita kan selalu curhat sama manusia. Ingat ini, baru-baru ini, 3 hari yang lalu, ibu-ibu selalu curhat merasa perasaannya tidak enak ditinggal suaminya ke laut. Ini kisah nyata. Dia selalu curhat di Facebook. Akhirnya dimanfaatkan laki-laki nakal. Akhirnya apa yang terjadi? Curhat. Didekati sama laki-laki lain. Dan apa yang terjadi? Berhubungan suami istri setiap saat. Lalu curhat istrinya sama saya. Ustaz, bagaimana ini? Saya bilang, kau perempuan kurang ajar. Suamimu pergi carikan kau nafkah berbulan-bulan tidak pulang. Apa suami senang itu di luar? Apa suami tidak senang kumpul sama anaknya? Demi Allah, kita senang tinggal di rumah. Bodoh kalau kita mau jauh keluarga kita. Tapi kan kita harus kasih makan kok. Kita harus carikan kau pembeli baju. Kita harus carikan kau pembeli cincin supaya hormati ke orang. Jangan ketawa, serius ini. Lalu pergi ditinggal suaminya kesepian. Dia pergi bertidur sama laki-laki lain. Becak kalian kalau begitu. Kalau kau tidak bisa merasa kesepian, bukan dengan selingkuh. Kau datang suamimu, minta, saya tidak bisa tahan kalau kau tidak sama saya. Kau cari kerjaan lain. Kalaupun kau tidak bisa kerjaan lain, mohon maaf, saya minta diceraikan daripada saya berdosa. Itu yang terhormat. Bukan kau tidur sama laki-laki lain. Saya bilang, bodoh kamu, laki-lakimu manusia terhormat. Kau pergi cari laki-laki bejat. Itu umum jika menikmati. Dan tidak menutup kemungkinan ada di antara kita yang begini. Kenapa? Karena curhatnya di medsos. Cala-calang semua. Tadi saja ibu buka tidak cala-cala kayak gitu. Turun nggak dari mobil, ada yang bilang ini kecil di pada orang. Yang paling menjengkel, kalau sudah bilang yang satu iyo itu tunjuk baju nama tulang di YouTube. Makanya kalau orang ceramah depan ibu-ibu hati-hati karena cari salata. Ayo ibu ya, ada masalah itu ngadu dalam sholat. Minta kita. Sudah itu sholat duha, doakan suami kita. Ya Allah, suamiku kasihan mencari nafkah. Saya tidak mungkin mencari nafkah. Saya urus anak-anakku. Ya Allah, Engkau yang maha kaya. Jika rezeki suamiku masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang penting ya Allah, berkahkan. Masa Allah tidak kabulkan doa kita? Padahal Allah sudah janji, ud'uuni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Minta kepada Allah. Maka ibu, ASN, istri-istri pegawai, PKK, pergi suami cari nafkah, tinggal doakan suami kita.
Kalau Allah yang kabulkan doa tak, tidak ada yang mustahil suami tak tiba-tiba menjadi orang hebat. Oh. Sulit itu kita doakan, baru kita WhatsApp, Bang, jangkit galau. Jangan menghalalkan segala cara di kantor. Rezeki kita tidak akan kemana. Jangankan diambil orang, tertukar saja tidak. Begitu yang saya pahami dalam pengajian. Ya, saya baru berdoa. Mudah-mudahan Allah rahmati dan lindungi kita dalam kerjaan ini. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Senang kita itu. Kalau kita suami dapat WhatsApp seperti itu, langsung dikasih lihat sama teman-teman. Dia punya istriku ya. Betul tahu dia bukan bangsawan. Betul dia tidak sarjana. Tapi kau lihat istriku. Tenang perasaan. Ini kalau tinggi sekolah tapi tidak pernah ada di rumah. Bagaimana kita mau tenang? Ditelepon di mana kok? Lagi jogging. Telepon lagi siang di mana kok? Yoga, cerewet ini laki-laki. Bukan cerewet, kau pajoka. Hancur kau ibu. Ya, nah kita juga Pak. Ini, yang suka tipu suami istri tak. Alasan rapat ternyata pikir merapat. Selalu dia bilang ada telepon ke Oppo, padahal bukan itu Oppo yang telepon nih. Oppo lagi nak jual. Bapak-bapak dengarin yang suka hianati suami istri. Masih sandam makimu. Masih ingat waktu tak menikah? Saudara das atlatif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Noro Sidika Nasrul dengan mahar seperangkat sholat tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan jaminan? Allah. Lalu coba dia itu kasihan istri tak. Nah tinggalkan sidrap, nah tinggalkan pinrang, nah tinggalkan mamuju. Karena suaminya terangkat di sini, dia datang ke sini, ngikut sama suaminya ngontrak-ngontrak, gaji suaminya ala kadarnya, tapi ikhlas untuk apa? Supaya mengabdi kepada suaminya. Dulu dipaksa nikah sama bapaknya, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan bapaknya di kampung, ditinggalkan ibunya melahirkannya, menderita 9 bulan untuk melahirkannya, datang ke sini menghargai suaminya, taat sama suami. Lalu bapak hianati istri, wajar bapak bertahun-tahun cari uang gak bisa beli rumah. Kenapa? Karena bapak hianati istri yang baik di rumah. Maka demi Allah tidak akan ada keberkahan hidup laki-laki yang mengkhianati istri. Tenang ibu, kuboleh lagi hari ini. Kuboleh lagi, tenang ibu. Coba lihat itu istri. Berapa gaji tak 1 bulan? Berapa gajinya pegawai negeri 1 bulan? 3 juta, 4 juta. Tapi mana bisa hidup zaman sekarang 3-4 juta 1 bulan? Tapi itulah hebatnya istri tak di rumah. Dia bisa hidup 3 juta, 4 juta 1 bulan. Ada cicilan motor tak di situ, cicilan rumah, bajunya anak sekolah kita, pembayar, dan bisa dia atur. Itu jasanya istri kita. Kita kira gampang jadi istri, Pak. Kita kira gampang jadi istri. Coba kalau menyusui, masih ingat waktu menyusui, Bu? Masih ingat waktu menyusui? Apalagi ketika usianya anak 7 bulan, waktu tumbuh giginya. Nah, bayang kami semua itu diri. Butuh akan nak. Coba itu. Siang anaknya, malam bapak. Menderitanya sekali ibu. Maka demi Allah tidak ada keberkahan hidup kalian kalau kau tidak hargai istrimu. Coba lihat, Rasulullah itu 11 istri beliau, tapi tidak pernah ada mengatakan nyesal saya menikah sama Muhammad. Padahal 11 istri dia. Kita satu istri kita menderita lahir batin. Bagaimana istri kita tidak cepat tua? Kau marahi seenak-enakmu, kau kata-katai seenak-enakmu. Kerja dia kerja borongan, dia mencuci, dia ke pasar, dia memasak, dia menyetrika. Lalu kau tidak hargai. Demi Allah gaji istri kita di rumah itu puluhan juta. Kau bisa gaji bagi pembantu 1 bulan juru masak di Makassar, juru masak 2,5 juta. Baru masak itu. Babysitter paling murah 2,5 juta 1 bulan. Yang ngurusi anak berapa mi? 5 juta mi gajinya. Cleaning service paling murah 1,5 juta. Istri lakoni tidak kau bayar. Semua dibayar dan istri kau tidak bayar. Maka cara berterima kasih supaya rezekimu baik di dunia, muliakan istrimu.
capek-capek pulang ke kerja, ngomel wajar, namanya perempuan. Kalau dia tidak ngomel, bawa ke rumah sakit jiwa. Ada masalah itu kabelnya kalau tidak pernah ngomel. Namanya wajar. Wajar. Kalau dia ngomelin istri kita, Pak, jangan layani. Resep menghadapi wanita penenangkan, diam saja, tidak usah kau jelaskan. Kenapa? Biar kau jelaskan, tidak masuk di akalnya. Jadi diam saja. Diam saja. Kalau perlu makan obat tidur. Karena biar dijelaskan, muncul lagi pertanyaan satu. Dijelaskan lagi, muncul lagi pertanyaan dua. Jelas lagi, muncul lagi pertanyaan tiga. Sudah jelas semua, nah ungkit lagi yang 5 tahun yang lalu. Nah itulah perempuan ini. Maka resep menghadapi, diam. Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Loh, kenapa bisa? Saya ceritakanlah, ada orang suami istri, ngomel-ngomel sekali istrinya. Nah, suaminya berpikir, bagaimana supaya berhenti ngomel istriku? Nah, bawalah pergi beli berlian. Sudah dibelikan, senangin istrinya dibelikan perhiasan. Nah, pikir suaminya dibawa ini supaya tidak ngomel ini. Banyak ada sumur di kampungnya. Sumur tua, usianya 400 tahun ibu. Sumur tua sekali, dalamnya 17 meter. Nah, bawa istrinya, sayang, tidak kebeda ini sumur, ada isinya. Beli dangkal ji, betul ki dangkal sekali. Pada sampai di lutut jarinya ini bang, betul ki sayang, iya. Lalu istrinya dekat-dekat sumur, dorong istrinya masuk, sapi, mau buang. Kenapa kau dorong? Mana kau di situ? Tidak dengar juga, mendengar kau tuh. 1 jam kemudian, tiba-tiba ada makhluk keluar dari sumur, hitam, besar, tinggi. Kaget istrinya, suaminya, siapa kamu? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 di dalam sumur ini. Ada perempuan di dalam mau ngomel aja kerjanya. Baru 1 jam di dalam mau ngomel aja kerjanya. Lebih saya lari. Dengar kibedeku. Itu. Jin aja yang datang kalau ngomel kie. Apalagi suami yang sudah pensiun. Kang Inatung itu kalau pulang disambut sama istri tak. Bila kamu di sisiku, enak perasaan, ya. Pas suami tak marah-marah berantakan kamar, kita kuduk lagi dari belakang sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia, enak itu. Ibu-ibu dulu kan begitu lagu-lagunya, lagu-lagu dakwah. Yang tuh mentang-mentang suaminya pensiun sudah tua, sakit-sakit, napang kumikasan suaminya sambil menyanyi. Bila Israel datang menjemput. Nah, satu kalau mau selamat dunia ini, yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, terutama sholat. Suami pergi kerja, ibu dukung dengan doa, ya. Yang kedua, hablum minan nas. Mana hablum minan nas? Hubungan sesama kantor, kepada pegawai, kepada pimpinan, diperbaiki ini. Manusia yang paling baik kata Nabi, bukan yang paling rajin sholat tahajud malam-malam, bukan yang paling rajin Senin Kamis, bukan yang tiap tahun pergi umroh. Siapa yang paling baik kata Nabi di antara kalian? Khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Maka jadi pegawai, kalau kalian mau dicintai Allah, sukses, baiki sama orang. Ada penduduk datang mau urus KTP, jangan dipersulit. Jangan lagi pura-pura, lari kolpena Pak Camat. Dia bilang, betul ibu? Banyak masalah memang di sini ya. Jadi, sebelum kita baik sama bupati, sebelum baik sama ibu bupati, pak wakil bupati, istri wakil bupati, anggota DPR, kepala dinas, sebelum kalian baik sama pimpinan, yang pertama dan utama kepada orang tua. Kepada orang tua. Ini kadang-kala saya heran lihat pegawai, hormat sama kepala dinasnya, tapi kurang ajar sama ibunya. Memangnya kepala dinas kasih sekolah ki? Kalau kepala dinasnya panggil langsung, tapi kalau mamanya telepon, datang saya ke dulu, nah ini dia adikmu, ini kita tidak tahu, saya sibuk. Bagaimana hancurnya perasaan orang tua kalau kita kasih begitu? Demi Allah,
Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua. Ibu-ibu, Bu, baik sama orang tua tak, terutama juga kepada mertua. Ini ibu-ibu sekarang sopan sama bapaknya tapi kurang ajar sama mertuanya. Demi Allah, ibu tidak dapat bau surga. Kenapa? Mertua itu menurut Quran orang tua juga. Tidak boleh dibedakan yang melahirkan dengan mertua. Ini datang mertuanya langsung bengkok mukanya. Kasih polisi, polisi. Masih mau itu, masih musik. Baru kasihan dulu, nak bilang kapan ki pulang mak. Pak, saya dengar ini sesama lelaki Pak. Kalau ada model istri begitu dan dia tidak hormati orang tua tak setengah mati sekolahkan, lebih evaluasi. Jangan cerai janda. Jadi dia apa Ustaz tambah jadi 2 biar dia tahu rasa. Mestinya istri yang baik. Kalau datang itu mertua tak sujud syukur ibu. Alhamdulillah aku kirim orang tua. Gara-gara inilah orang tua sehingga saya punya suami. Andai saja ini orang tua tidak punya anak, mungkin sampai sekarang saya masih jadi gasturi. Garis tua Republik Indonesia. Nah, bilang Ustaz kalau mak jaloin, kasih pecah piring, kasih pecah 1 lusin. Nah, kasih pecah sama gelas, kasih pecah sama gelas. Kenapa? Gelas piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak sama. Yang takut sama istrinya. Ya, berbuat baik sama ibu, orang tua. Nah, sekarang kenapa anak-anak kita sekarang banyak yang kurang ajar sama orang tuanya? Salah satu sebabnya karena bapaknya suka kasih makan uang haram. Jadi kalau ibu bapak pegawai suka kasih makan uang haram anak, jangan heran nanti besar tidak ngurus. Lebih sayang sama istrinya daripada ibunya. Ibunya sakit, siapa yang ngantar ke rumah sakit? Sopirnya. Kenapa? Karena dari kecil memang uang haram dikasih makan anaknya. Maka kalau Mai punya anak seperti yang tadi kita dengar ngaji, urus anak. Itulah kewajiban istri. Ibu-ibu kalau meninggal siapa doakan kita? Suami dan haram. Kawin lagi. Betul kan, demi Allah kawin lagi. Nah, siapa yang doakan kita? Anak. Kan enak juga ketika kita sudah sakaratil maut, ada anak semua kumpul bacakan Yasin. Begitu kita meninggal, alhamdulillah anak kita selalu kumpul tiap malam Jumat untuk gajikan orang tua. Nah, itu hanya bisa kita dapat kalau kita didik. Ini orang tua bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris, tapi tidak malu kalau tidak sholat. Hebat anak Ustaz, magasin hebat. Macelah ada mau bahasa Inggris, SD movie. Banyak yang begitu. Maksa banyak Ustaz. Banyak, pergi makin di Inggris. Itu di Inggris, anak-anak di sana bahasa Inggris semua, Ibu. Apa hebatnya pintar bahasa Inggris? Memangnya kalau dia berdoa nanti pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Bagaimana? Salah satu cara memiliki anak yang soleh dan soleha, jangan lupa selesai sholat, kembali lagi sholat. Selesai sholat doakan anak kita. Ringkas sekali, silahkan ibu catat. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Itu mau kita baca. Mau kita suap anak tak cucu tak. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Mandi kita sampo usap kepalanya, Rabbi habli minas sholihin. Kita kasih bangun pagi-pagi di setelnya, Rabbi habli minas sholihin. Apa itu? Saya doakan kita supaya jadi anak yang soleh. Pergi sekolah kita perlu lagi di setelnya, Rabbi habli minas sholihin. Apa itu? Saya doakan karena sampai di sekolah ayo bolos belajar. Nah, doakan anak tadi mama kau soleh. Ada kemanakanku, mau maghrib masih main bola di lapangan. Sudah Mina, ayo, sudah. Pergi berjamaah sama mau di maghrib. Sedikit lagi om, tunggu ini masih main bola, asal. Ustaz dasar masuk lapangan. Berbisik telinganya. Rabbi habli minas sholihin. Langsung menangis bu. Biar semua orang lihat. Jago nak tahu Ustaz. Nabi bisik kita manakannya dan menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku juga makan jipi.
Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang saya mau sampaikan tapi waktu yang terbatas. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami musrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.